Halo, jumpa lagi dengan saya Maria Widi Aryani. Kali ini saya akan membacakan cerpen karya saya sendiri berjudul Onggakum si Anak Kamoro. Dan cerpen ini sudah dimuat di Majalah Hidup. Majalah Hidup nomor 12 tahun ke-73 24 Maret 2019. Jadi cerpen ini saya tulis sudah 2 tahun yang lalu. Bagaimana ceritanya? Silahkan simak baik-baik sampai selesai. Onggakum si Anak Kamoro, cerpen karya Maria Widi Aryani. Matahari sudah tenggelam. Sunset yang mulai redup di langit sebelah barat masih menyisakan keindahannya. Aku menunggu seorang murid di teras rumahku. Tak juga ia muncul. Ia ingin tambahan belajar membaca. Kadang kemauannya keras, ingin bisa membaca lancar seperti teman-temannya. Ibu guru, saya malu dengan teman-teman. Mereka baca lancar, baru saya belum. Kau mau belajar tambahan di rumah ibu guru? Sebentar sore kau datang ya. Nanti ibu guru ajar kau baca sampai lancar. Oke? Oke bu guru. Sapu teman biar terkejut lihat Sasu pintar membaca. Teriaknya kegirangan. Pembicaraanku dengannya tadi siang di kelas selalu terngiang di pikiranku. Ia muridku paling tua. Sebenarnya ia sudah bisa membaca, tapi masih terpatah-patah. Belum lancar seperti teman-temannya. Masih mengeja satu-satu tiap suku kata. Pada pelajaran matematika, ia paling pintar berhitung. Ia duduk di kelas 4 SD Impres, Kampung Amamapare yang terletak di distrik terluar kota Timika. Sebuah kampung di sungai sebelah selatan Papua. Perkampungan kecil yang menjadi hunian suku Kamoro. Suku terbesar di dataran rendah Kabupaten Mimika. Sudah 4 tahun ini aku ditugaskan mengajar di kampung Amamapare. Onggakum berusia 12 tahun. Usia normal anak kelas 6. Aku menyuruhnya datang ke rumah jika ingin cepat pandai membaca. Ia terlambat masuk di kelas 1 karena harus ikut orang tuanya berpindah-pindah tempat tinggal. Rata-rata muridku menempuh 2 tahun untuk naik kelas. Sekolah bagi mereka belum menjadi kebutuhan. Sebagian besar murid-muridku tinggal di dekat kampung Karaka. Hidup nomaden pindah dari satu kampung ke kampung lain. Baru seminggu ini Onggakum masuk kembali ke sekolah. Setelah 2 minggu sebelumnya tidak nampak batang hidungnya. Biasanya jika anak-anak muridku tidak hadir, bisa dipastikan mereka mengikuti orang tuanya pindah sementara di kampung lain. Hingga menjelang maghrib, tak juga Onggakum datang. Waktu sudah menunjukkan pukul 18. Aku mengusir kegelisahanku dengan berdoa malaikat Tuhan. Namun sampai doaku selesai, tak ada tanda-tanda ia datang. Aku makin gelisah. Ingat akan keinginan Onggakum bisa membaca agar tidak kalah pintar dengan teman-temannya. Rasa hati ingin menyusul ke rumahnya. Tapi Onggakum tinggal di kampung Karaka. Menuju ke sana harus melewati jalan air. Alias, aku harus menyeberangi sungai Aikwa. Sungai yang merupakan muara laut Arafura. Yang riaknya tenang, namun dasarnya penuh dengan pusaran air yang menghanyutkan. Orang-orang kampung pernah bercerita kepadaku. Seringkali ditemukan mayat yang terdampar di pantai Puriri sebelah barat Amamapare. Mayat tersebut adalah nelayan yang menjadi korban arus dalam sungai Aikwa. Membayangkannya saja, aku sudah ngeri. Sepandai-pandai orang berenang, konon jika tersedot pusaran air di dasar sungai tersebut, jangan harap ia akan muncul dengan nyawa yang masih melekat.
Terbawa naluriku sebagai seorang guru, aku keluar rumah mencari Pak Enos Eyau. Pak Enos biasa bekerja di sekolah sebagai petugas kebersihan. Rumahnya pun di Kampung Karaka. Namun ia biasa pulang malam. Setelah pekerjaan di sekolah selesai, ia lebih sering terlihat berada di dekat dermaga kecil sebelah timur gedung sekolah. Pak Enos Eyau rajin memancing ikan atau berburu kepiting saat bulan penuh. Kemudian sebelum pulang, hasil tangkapannya dijual kepada penduduk setempat. Aku ingin minta tolong kepadanya untuk diantar ke rumah Onggakum dengan menumpang perahunya. Rupanya aku sedang hoki. Aku menemukannya, bergegas ku dekati Pak Enos yang tengah asik dengan pancingannya. Pak Enos, bisa saya ganggu kah? Ibu Guru Nana, ada apa kah? Pak Enos bisa antar saya? Kemana Bu Guru? Ke Onggakum punya rumah. Kulihat Pak Enos Eyau mengerutkan dahi. Tatapan wajahnya tidak percaya. Kemudian ia tersenyum. Giginya tampak kemerah-merahan. Aroma sirih pinang menyusup ke dalam hidungku. Tidak takutkah Ibu Guru Nana naik kole-kole malam-malam begini? Baru pisah masa lagi. Pak Enos, saya ada janji dengan Ongga. Saya mau kasih belajar dia membaca. Dia ingin pintar seperti teman-temannya. Tapi nanti selesai Ongga belajar, Pak Enos harus bisa antar saya pulang ke sini lagi. Bagaimana? Tanyaku penuh harap dan mencoba tersenyum manis kepadanya. Pak Enos tidak menjawab. Ia diam dan menunduk. Bingung. Ia memainkan jari-jari tangannya dan menepuk-nepuk pahanya sendiri. Mungkin ia berpikir akan bolak-balik berapa kali untuk pulang pergi dan pulang juga ke rumahnya. Malam-malam lagi. Aku sudah tidak sabar. Pak Enos, bisakah? Berapa lama saya harus tunggu Ongga belajar dengan Ibu Guru? 1 jam saja. Baik Bu Guru Nana, sapi antar sudah. Terima kasih Pak Enos. Nanti Pak Enos saya kasih uang jasa ya. Saya bayar banyak Pak Enos, sebanyak dapat ikan sore ini. Jawabku bersemangat. Wajahnya tampak gembira akan mendapat upah bayaran dariku. Terlihat dari sigapnya Pak Enos menarik kole-kole miliknya yang tertambat di dermaga. Kole-kole merupakan perahu yang terbuat dari batang pohon besar, sedangkan dayungnya terbuat dari batang kayu besi. Batang kayu besi yang juga biasa dipakai sebagai bahan baku membuat patung. Suku Kamoro terkenal sebagai pemahat ulung. Pada ujung dayung dan ujung perahu Pak Enos, tampak ukiran yang membentuk pola perpaduan manusia dan hewan. Konon ini tercipta dari tangan-tangan para Marawore, yang berarti sang pemahat. Pola pahatan yang indah dan terkesan kuno rupanya diajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Pak Enos menyuruhku memakai pelampung untuk menjaga keamananku, katanya. Jika malam air naik, angin bertiup keras menuju ke darat. Tubuh Pak Enos yang tinggi kekar gesit menguasai kole-kole yang kami tumpangi hingga kami tiba di rumah Onggakum. Di Kampung Karaka, rumah-rumah penduduk dibangun model seperti rumah panggung. Ya, sama seperti rumah-rumah di atas air pada umumnya. Aku menaiki tangga rumah Ongga. Di teras rumahnya, kami disambut oleh Mama Ongga. Selamat malam, Mama. Selamat malam, Bu Guru Nana. Ongga adakah? Bu Guru, Ongga pi dengan Depu Bapak. Sejak siang tadi belum pulang. Cari sagu Bu Guru, buat kita makan besok. Kenapa cari sagu sampai malam hari, Mama? Tanyaku tidak percaya. Aku merasa Ongga ada di dalam rumah. Mama, Ongga besok harus masuk sekolah.
Sore ini seharusnya Ongga ada janji sama Sa belajar membaca. Saya tunggu dia tidak datang ke rumah. Maka saya kesini mau bantu dia belajar supaya bisa cepat membaca, Mama. Ayo, panggil Ongga kemari. Ibu guru pulang sudah. Teriak Mama Ongga dengan wajah tidak bersahabat. Mama, Sa mau bantu Ongga. Tolong panggil Ongga suruh belajar sama saya. Ini semalam. Bukan saatnya anak diajak cari sagu. Jawabku dengan nada berat dan meninggi. Untuk sesaat kami berdua terdiam. Tak sengaja kami saling menatap. Mata bertemu mata. Kemudian Mama Ongga mendahuluiku berbicara. Ibu guru pulang sudah. Kali ini nada suaranya merendah. Ibu guru Nana, tadi Su bilang Ongga tera di rumah. Depu Bapak ajak cari sagu sejak siang. Biar Ongga tidak usah belajar. Kalau dia pulang nanti besok saya suruh dia pergi sekolah. Sekarang ibu guru pulang sudah. Mama Ongga bisa menguasai emosinya. Mungkin dia merasa kasihan juga kepadaku yang sudah jauh-jauh menyeberangi sungai Aikwa demi anaknya. Dengan perasaan kecewa, aku minta Pak Enos mengantarku pulang. Ketika kami hendak naik perahu, aku melihat Ongga dipanggul oleh bapaknya. Pak Enos aku suruh berhenti membuka tali tambang pengikat perahu. Pak Enos, jangan dibuka dulu. Jangan dibuka dulu talinya. Lihat, bukankah itu Ongga dan bapaknya? Oh, betul Bu Guru. Itu Ongga dipanggul oleh bapaknya. Secara refleks, aku berlari meninggalkan Pak Enos menuju ke arah Ongga dan bapaknya. Bapak Ongga, tunggu! Teriakku sambil mendekati mereka. Kenapa Ongga, Bapak? Tanyaku khawatir. Dia sakit, Bu Guru. Jawab Bapak Ongga lirih. Napasnya tersengal-sengal memikul tubuh Ongga. Entah berapa jauh ia berjalan sambil memanggul Ongga. Sekilas aku teringat sebuah tablo lakon tanpa dialog tentang penyalipan Yesus. Ongga pernah memainkannya ketika perayaan Paskah tahun lalu. Ia bangga memanggul salib sebagai Yesus. Aku mengusap dahi Ongga. Suhu tubuhnya panas sekali. Aku menduga Ongga terserang malaria. Aku sering dan sudah terbiasa melihat anak-anak muridku jika terserang malaria, demamnya tinggi. Ia menggigil dan giginya sampai gemeretak bunyi. Aduh Bapak, tubuhnya panas sekali ini. Harus segera kita bawa ke klinik Amama Pare. Mari kita naik kole-kole Pak Enos. Perintahku tegas. Tidak usah Bu Guru, sudah biasa begini. Biar saya bawa pulang saja. Bapak, turuti sudah Ibu Guru punya mau. Mari saya antar ke klinik Amama Pare. Biar cepat sembuh dan bisa masuk sekolah. Dia mau pintar dan mau belajar baca bersama Bu Nana. Pak Enos berhasil membujuk Bapak Ongga. Di atas kole-kole, kepala Ongga ada di pangkuanku. Bapak Ongga ikut membantu Pak Enos mendayung agar kecepatan perahu lebih laju. Aku mengompres dahi Ongga dengan sobekan kain lap seadanya yang kubasahi dengan air sungai. Ongga masih sadar. Tubuhnya lemah. Tangannya memegang erat tanganku. Erat sekali. Seolah ia ingin minta maaf karena ingkar janji. Makin lama, pegangannya makin mengendor dan lepas. Saat itu pula kami diterjang ombak sangat kuat. Aku panik sekali. Ku pegang denyut nadinya. Masih berdetak. Sangat lemah.
Demikian cerpen saya yang berjudul Onggakum si anak Kamoro. Nah, terima kasih Anda telah menyimak pembacaan cerpen saya Onggakum si anak Kamoro. Sampai jumpa dengan pembacaan-pembacaan saya berikutnya. Bye-bye. God bless you.